teman-teman, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran praktikum keperawatan gerontik. Pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai intervensi keperawatan pada lansia yang memiliki masalah inkontinensia urin. Kita akan membahas dua keterampilan pada video kali ini. Yang pertama yaitu melakukan latihan otot dasar panggul atau pelvic muscle exercise dan perawatan inkontinensia. Lansia yang mengalami kegagalan untuk menahan urinnya dan keluar tiba-tiba atau tidak dapat mencapai toilet sebelum waktunya disebut dengan inkontinensia. Sebagai seorang perawat di sebuah panti werda, kita perlu memberikan intervensi keperawatan untuk dapat mengoptimalkan inkontinensia pada lansia. Untuk intervensi yang pertama, kita akan saksikan mengenai bagaimana cara melakukan latihan otot dasar panggul atau pelvic muscle exercise. Oke Aziz, hari ini sama saya Nursifa, kita akan latihan untuk otot dasar panggul ya Kek. Nah, sebelumnya kakek ada keluhan mengompol ya Kek ya? Iya Ners, kakek teh kalau mau ke WC, mau ke WC tuh belum sampai juga ke WC udah ngompol tengah jalan Ners. Kayak gitu. Kan kakek juga ada prostat kan, kadang-kadang suka tes tuh kencing. Kayak gitu. Oh iya. Nah, jadi latihan otot dasar panggul ini tujuannya supaya otot-otot dasar panggul kakek itu lebih kuat dan untuk mengurangi intensitas ngompolnya kakek ya. Nah, lamanya sekitar 10 menit. Nah, sebelumnya kakek udah tahu belum otot dasar panggul itu yang mana? Belum kan? Belum tahu ya. Nah, kalau misalnya otot-otot kayak otot-otot di tangan itu kan kelihatan ya Kek ya, bisa kita lihat. Nah, otot dasar panggul ini nggak kelihatan Kek, jadi adanya di bagian bawah yang mengatur buang air kecil dan buang air besar. Nah, kakek bisa merasakan saat misalnya kakek sedang buang air kecil, itu kan kakek sedang buang air kecil tuh, lalu tiba-tiba diberhentikan di tengah-tengah. Nah, urinnya berhentikan ya Kek ya. Yeah. Nah, otot itu yang dinamakan otot dasar panggul. Nah, setelah itu kakek bisa lanjutkan buang air kecilnya. Tapi jangan diterapkan berulang-ulang kali ya Kek ya. Nah, udah tahu Kek sekarang? Ya, intinya saya nahan kencing ya. Iya, kayak nahan kencing, otot dasar panggul itu yang otot untuk nahan kencing itu. Sekarang kita akan latihan ya Kek ya, untuk nahan otot dasar panggul. Jadi, ini sehari dilakukan 300 kali Kek. Tapi tidak dalam satu waktu, jadi bisa dibagi jadi pagi, siang atau sore, atau pagi, siang atau malam. Itu terserah kakek membaginya ya Kek ya. Nanti digerakkan Kek, dikontraksikan. Dikontraksi itu ditarik kayak tadi pas kakek lagi buang air kecil tiba-tiba ditahan, itu namanya kontraksi ya Kek ya. Nah, itu 10 detik kontraksinya. 10 detik. Ya, jadi ditarik 1-10 dihitung. Lalu dilepaskan. Kalau tadi kan kakek menahan tuh, lalu kakek melanjutkan buang air kecil lagi. Itu namanya relaksasi Kek ya, dilepaskan. Relaksasinya juga 10 detik Kek. Gitu, 10 detik. Nah, jadi nanti yang digerakkan itu hanya otot dasar panggulnya saja ya Kek ya. Otot perut, bahu juga tidak ikut bergerak dan bagian bokong juga tidak ikut bergerak ya Kek ya. Nah, saya contohkan ya Kek ya, jadi nanti tangan kanan bisa pegang perut dan tangan kiri bisa pegang pantatnya ya Kek ya. Nah, dikontraksikan, tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu direlaksasikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuk Kek, sekarang kakek coba sendiri ya. Nanti kakek bantu hitung. Ditarik, dikontraksikan Kek. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas inget. Oh, nggak kuat kakek ya? Nggak apa-apa Kek, udah bagus. Jadi kalau emang kakek nggak kuat sampai 10, kakek bisa sampai 5 hitungan aja. Jadi semampunya kakek, gitu ya. Nah, jadi nanti 5 hitungan ditarik, 5 hitungan lepas. Kakek bisa kalau 5 hitungan? Bisa coba. Nanti lama-lama naiknya bertahap ya Kek ya. Betul. Yuk, dimulai lagi. Tarik. Ditarik Kek. 1, 2, 3, 4, 5. Direlaksasi. 1, 2, 3,
Iya. Diulangi lagi ya Kak ya. Dikontraksikan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Lagi Kak, saya sambil pegang perutnya ya Kak ya. Mau cek nih kakek udah bener apa belum. Yuk, dikontraksikan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya udah. Nah untuk latihannya udah bagus nih Kak. Tadi udah sambil dipegang juga. Nurse pegang tadi udah nurse cek perutnya ya. Perutnya udah nggak gerak. Terus bahunya tadi juga nurse pegang. Bahunya juga udah nggak naik turun. Tapi tadi kerasa juga sih. Nahan nafasnya masih ya Kak ya. Tapi udah bagus itu mah. Terus bokongnya tadi juga kakek pegang udah nggak gerak-gerak ya kayak bokongnya ya. Jadi emang bagian bawahnya aja Kak kalau latihan otot dasar panggul ini. Nah ini kan kakek tadi bisanya 5 hitungan ya Kak ya. Tadi udah 5 kali latihan bisa nih kakek. Bisa. Udah 5 kali latihan bisa. Kalau bisa sampai 6 kali atau sampai 10 kali masih bisa, kakek sampai 10 kali juga nggak apa-apa Kak. Tapi 5 hitungan ya. Tadi udah bagus nih 5 hitungannya. Perlu teman-teman ketahui, ketika kita melakukan atau melatih lansia untuk latihan otot dasar panggul, perhatikan kemampuan kognitif lansia. Lansia dengan kognitif yang rendah sulit memahami instruksi yang kita berikan, sehingga pastikan kognitif lansia yang kita latih cukup baik. Berikut adalah tips bagaimana seorang perawat ataupun pramu lansia di sebuah rumah perawatan ketika menghadapi lansia yang memerlukan perawatan inkontinensia. Tips yang pertama, ketahui tipe atau jenis inkontinensia yang dialami oleh lansia Anda. Yang kedua, berhati-hati pada beberapa jenis makanan dan minuman yang mempunyai sifat diuretik sehingga mampu membuat urin lansia menjadi bertambah. Yang ketiga, patuhi jadwal rutin lansia untuk berkemih. Yang keempat, gunakan matras atau alas, sofa, maupun tempat tidur yang waterproof atau tidak mudah basah. Dan yang kelima, selalu siapkan pewangi ruangan untuk menghindari bau yang tidak sedap. Yang keenam, ini sangat penting, jangan pernah permalukan lansia dengan kondisi inkontinensianya. Dan yang terakhir, berikan lansia Anda baju yang mudah untuk dibuka ketika ingin berkemih. Demikianlah video pembelajaran praktikum keperawatan gerontik mengenai perawatan inkontinensia pada lansia. Semoga dapat dipahami. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.